Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfia Salwabila Sabirin dengan NIM 23012500019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas proyek UAS saya dengan judul Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pendekatan regresi linear berganda pada wilayah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu latar belakang. Nah, adapun latar belakangnya yaitu pembangunan manusia merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara. Nah, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atau Human Development Index yang dikembangkan oleh Unit Nation Development Program. Nah, seperti yang diketahui di Provinsi Sumatera Utara ini, IPM-nya itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, datanya ini menunjukkan bahwa di Sumatera Utara ini meningkat dari 69,51% pada tahun 2015 menjadi 72,71% pada tahun 2022. Nah, peningkatan ini mencerminkan bahwa perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pendidikan itu menjadi faktor utama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Nah, indikatornya itu seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk yang ada di masyarakat. Nah, selain pendidikan juga kesejahteraan ekonomi juga berperan dalam pembangunan manusia, seperti pengeluaran per kapita menjadi indikator daya beli masyarakat dan standar hidup masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini adalah penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara, khususnya pengaruh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Nah, meskipun indeks pembangunan manusia ini meningkat setiap tahun ke tahun, ketimpangan ini masih terjadi dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, maka itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor manakah yang memiliki pengaruh dominan dalam meningkatnya tingkat indeks pembangunan manusia ini dalam wilayah tersebut dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan IPM di Provinsi Sumatera Utara, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Nah, data ini mengenai indeks pembangunan manusia yang sebagai variabelnya rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan harapan lama sekolah. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang pertama itu indeks pembangunan manusia yang sebagai variabel Y-nya, di mana indeks pembangunan manusia setiap negara itu seluruh dunia itu dapat diukur dari pembandingan dari harapan hidup, pendidikan, melek huruf, dan standar hidup indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini digunakan untuk mengklarifikasi apakah seluruh negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Yang kedua itu ada rata-rata lama sekolah yang sebagai variabel X1-nya. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Nah, perhitungannya ini dilakukan pada usia 20 tahun ke atas. Nah, menurut Todaro tahun 2000 bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalaninya. Adapun yang ketiga itu pengeluaran per kapita sebagai variabel X2-nya.
Nah, pengeluaran per kapita bisa dipakai sebagai indikator untuk menghitung standar kehidupan manusia dan dipakai untuk menghitung tingkat daya beli yang berkaitan terhadap tingkat kesejahteraan dalam sebuah negara. Nah, pengeluaran per kapita ini juga adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kapasitas daya belinya. Selanjutnya itu ada harapan lama sekolah, yaitu angka harapan lama sekolah adalah sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nah, indikator dari HLS ini adalah yang menggambarkan rata-rata tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas. Nah, harapan lama sekolah ini digunakan untuk menilai kesetaraan dan perkembangan sistem pendidikan mencerminkan peluang pendidikan seseorang di masa depan. Materi selanjutnya adalah flowchart atau tahapan analisis datanya. Nah, kita dapat melihat dari flowchart yang di PPT ini bahwa pertama-tama yang kita lakukan adalah input data terlebih dahulu. Nah, setelah kita menginput data, kita uji asumsi klasiknya. Nah, apabila uji asumsi klasiknya ini terpenuhi, maka kita akan lanjut ke uji signifikan parameter. Dan apabila tidak terpenuhi, maka penanganannya kita akan melakukan penanganan data. Nah, kalau kita misalnya uji asumsi klasiknya terpenuhi, maka kita melakukan uji signifikan parameter. Nah, apabila uji signifikan parameternya ini tidak terpenuhi, maka kita juga akan melakukan penanganan datanya. Nah, tapi apabila uji signifikan parameternya ini terpenuhi, maka kita akan melakukan pemodelan regresi linear berganda. Nah, disitulah kita dapat melihat hasil dari data-data kita. Materi selanjutnya adalah analisis deskriptif. Adapun analisis deskriptifnya itu kan di sini kita mengambil ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, di sini saya mengambil Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 33 kabupaten atau kota. Nah, di sini saya menghitung nilai minimum dan maksimumnya. Nah, di indeks pembangunan manusia itu nilai minimumnya itu 63,96 yang berada di daerah Nias dan maksimumnya itu 82,13% yang berada di Kota Medan. Begitupun juga rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita dan harapan lama sekolah. Nah, masing-masing nilai minimumnya ini berada di daerah Nias dan nilai maksimumnya ini berada di daerah Kota Medan. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Nah, sebelum itu kita harus ketahui, uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model tersebut, apakah dalam model regresi tersebut itu variabel terikat dan variabel bebasnya itu keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, kita dapat melihat nilai p-value-nya. Syaratnya itu bahwa apabila nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05, berarti itu terjadi normalitas. Nah, di sini hasilnya bahwa 0,3528 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti di data saya itu maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Yang kedua itu ada data multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Yang kita lihat itu nilai FIF-nya. Nah, berdasarkan dari pengujian pada tabel yang menggunakan uji F bahwa apabila nilai FIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, karena di sini dapat dilihat dari nilai X1, X2, dan X3-nya itu tidak terjadi kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Uji
heterokedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas atau adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Nah, untuk melihatnya itu kita dapat melihat p-value-nya juga. Nah, di sini saya menggunakan uji Bridge-Pagan. Nah, pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,3 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model tersebut. Selanjutnya ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini merupakan keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Nah, pada uji autokorelasi ini saya menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, di sini sama juga kita dapat melihat p-value-nya. Syaratnya itu nilai p-value-nya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, kita dapat melihat di sini nilai p-value-nya sebanyak 0,454 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dan syaratnya itu kan tidak boleh terjadi autokorelasi. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam model tersebut ini tidak ada autokorelasi. Selanjutnya adalah uji signifikan parameter. Yang pertama itu uji parsial. Nah, berdasarkan pengujian pada tabel ini di mana nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, yang artinya semua parameter memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Nah, kita dapat melihat dari nilai yang ada pada tabel ini, yaitu dapat disimpulkan mengenai uji T-nya atau uji parsialnya dengan melihat nilai p-value-nya yang nilai p-value-nya itu semuanya lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H0-nya itu ditolak, sehingga variabel X1 secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat, begitupun juga dengan variabel X2 dan X3-nya. Maka kita dapat menarik kesimpulan tersebut bahwa model ini semua variabel bebas ini secara signifikan itu berpengaruh parsial terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya itu ada uji simultan, yang dimana uji simultan ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nah, adapun hasil dari ujinya ini yang pada tabel tersebut bahwa dapat dilihat bahwa nilainya itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti sehingga tidak cukup bukti untuk menerima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada model ini secara signifikan berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Adapun materi selanjutnya itu nilai estimasi parameter atau model regresi linear berganda. Di sinilah kita dapat melihat dari nilai parameternya itu Y sama dengan 38,89 tambah 1,582 X1 tambah 0,001057 kali X2 tambah 0,6382 kali X3 ditambah error. Nah, di sini kita dapat menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan X1, sedangkan X2 dan X3-nya itu bernilai 0, maka Y akan bertambah sebanyak 38,89. Nah, yang kedua itu setiap kenaikan satu satuan X2, sedangkan X1 dan X3-nya bernilai 0, maka Y-nya akan bertambah sebanyak 1,582. Dan yang ketiga, setiap kenaikan satu kesatuan X3, sedangkan X1 dan X2-nya itu bernilai 0, maka Y-nya akan bertambah sebesar 0,001057. Dan apabila X1, X2, dan X3-nya bernilai 0, maka Y-nya adalah 0,6382. Materi selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Kita dapat melihat bahwa nilai R-square-nya itu sebanyak 0,990 yang berarti 99,06%, yang dari variabilitasnya itu dari variabel terikatnya dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel bebas dalam model ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nah dapat juga dilihat dari nilai adjust R-square-nya itu sebanyak 0,9896 yang atau 98,96%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa
model regresi linear berganda ini memiliki tingkat kehandalan untuk memodelkan kasus pada indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara pada tahun 2022. Nah, dan untuk 2,4%-nya ini dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Nah, dalam model regresi linear berganda yang digunakan ini valid dan reliable. Nah, kita dapat melihat hasil uji T dan uji F-nya menunjukkan bahwa ketiga variabel bebasnya ini berpengaruh signifikan terhadap IPM pada tingkat signifikan 5%, dan dapat juga dilihat dari koefisien determinasi R kuadratnya bahwa menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 99,06% variasi IPM-nya. Sementara sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya adalah saran. Yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tadi, disarankan agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih memfokuskan kebijakan pembangunan pada sektor pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas guru, pembangunan secara sarana pendidikan yang merata, serta pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Nah, peningkatan pengeluaran per kapita juga ini sebagai indikator kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan melalui kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.